Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa tetap semangat meskipun kondisi kita masih tetap daring sepertinya untuk semester 2 ini, tetapi tidak mengurangi usaha dan semangat kalian ya. Ibu sarankan untuk tetap berproses, berusaha sekuat tenaga yang kalian bisa, karena hasil yang kita peroleh tidak akan menyia-nyiakan dari usaha kita. Jadi tetaplah semangat. Nah, baik, kali ini kita akan bahas tentang SNMPTN dan UTBK SBMPTN. Nah, yang pertama adalah SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri adalah sebuah sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat lembaga tes masuk perguruan tinggi atau disingkat LTMPT gitu ya. Nah, jadi SNMPTN itu nanti akan dijaring sebesar 40% dari jumlah total siswa dalam satu sekolah itu ya, dari tiap-tiap masing jurusan. IPA 40% terbesar, terbaik nilainya dari nilai apa saja. Kalau IPA diambil dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, dan kimia. Begitupun dengan kelas IPS, akan dijaring juga 40% oleh sekolah dari nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Seperti itu ya. Nah, jadi 40% itu nanti akan di-ranking oleh sekolah berdasarkan nilai-nilai tadi yang disebutkan. Oke. Yang berikutnya adalah SNMPTN kali ini agak sedikit berbeda ya. Yang pertama itu dari segi pemilihan prodi atau jurusan ya. Nah, kalau tahun kemarin pemilihan jurusannya bebas begitu ya, mau jurusan di mana saja begitu, di kota mana saja. Tapi untuk kali ini adalah sistemnya yang pertama, pemilihan jurusan dalam SNMPTN dilakukan yang pertama, boleh memilih 2 prodi dalam satu universitas. Yang kedua, boleh memilih 2 universitas dan 2 prodi. Nah, 2 universitas dan 2 prodi ini syaratnya adalah yang satunya itu, pilihan pertamanya itu harus universitas yang sama provinsinya dengan sekolah kita, begitu ya. Jadi kalau SMA Negeri 1 Ngamprah kan di Jawa Barat nih, jadi pilihan pertamanya harus ada salah satu universitas yang ada di provinsi Jawa Barat. Yang kedua boleh di luar, seperti itu ketentuannya. Dan yang ketiga adalah dalam SNMPTN boleh milih satu universitas dan satu prodi. Misalkan satu pilihan aja tuh, universitas sama prodinya cuma satu. Nah, kalau itu adalah bebas, silakan mau pilih di dalam provinsi atau di luar provinsi sekolah kita. Kalau pilihannya hanya satu universitas dan satu prodi, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah untuk pelaksanaan SNMPTN itu akan dimulai semenjak tanggal 4 Januari ya. Itu pertama-tama yang melakukan registrasi adalah dari sekolah dulu ya. Kemudian setelah registrasi sekolah akan memiliki akun sekolah di LTMPT nanti. Kemudian tanggal 11-nya sekolah akan mengumumkan siswa-siswa yang eligible. Eligible artinya siswa yang memiliki atau memenuhi kriteria untuk masuk perankingan SNMPTN itu ya. Dari mana dilihatnya? Ya, lagi-lagi kita lihat dari nilai-nilai yang tadi Ibu sebutkan di atas ya, seperti itu. Nah, nanti sekolah akan memberikan daftar-daftar siswa yang eligible itu gitu ya. Nah, tanggal 11 sampai tanggal 8 Februari itu akan melakukan registrasi atau melakukan registrasi akun siswa yang eligible, seperti itu ya. Nah, dalam SNMPTN juga disarankan, direkomendasikan tidak untuk lintas minat ya oleh panitianya, tapi bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Tetapi kita harus lihat dulu universitas tersebut menerima tidak untuk yang lintas minat, seperti itu ya. Tapi untuk lebih aman, kita mendingan tidak lintas minat untuk SNMPTN. Seperti itu informasi seputar SNMPTN. Apapun nanti hasil
hasilnya, siswa yang eligible itu siapa-siapanya, kita harus selalu berusaha ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang UTBK SBMPTN ya. UTBK itu apa sih? UTBK singkatan dari ujian tulis berbasis komputer. Sedangkan SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, jadi selain tadi jalur pertama atau jalur rapot ya, jalur undangan, yang kedua adalah jalur tes ya. Nah, dalam UTBK SBMPTN ini pelaksanaannya itu adalah sekitar tanggal untuk akunnya sendiri itu membuat akun LTMPT itu wajib ya untuk semua siswa yang ingin mendaftarkan diri untuk SNMPTN atau SBMPTN ujian mandiri begitu ya, wajib mempunyai akun LTMPT begitu ya. Jadi untuk SBMPTN dibuka pembuatan akunnya itu dari tanggal 7 Februari sampai 12 Maret. Nah, itu ya. Jangan sampai kita lupa bikin akunnya, karena kalau nggak bikin sama sekali nggak bisa ikut UTBK SBMPTN ya. Nah, di UTBK SBMPTN ini nanti kalian akan menemui soal-soal yang HOTS ya. HOTS ini adalah soal-soal yang memiliki kebutuhan analisis yang cukup tinggi ya, seperti itu. Nah, di sini nanti akan ada tes potensi skolastik dan tes kemampuan akademik atau TKA dan TPS ya. Nah, tes potensi skolastik ini untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kamu nanti dalam menyelesaikan kuliah nanti ya. Di dalamnya itu adalah ada beberapa unsur. Yang pertama adalah kemampuan membaca, memahami ya. Yang berikutnya adalah kemampuan penalaran umum, begitulah, kemampuan kuantitas dan lainnya. Sedangkan untuk tes kemampuan akademik adalah tes yang diberikan sesuai dengan jurusan kita begitu ya. Kalau tes potensi skolastik itu umum begitu ya, bersifat umum. Nah, kalau TKA atau tes kemampuan akademik itu bersifat khusus sesuai dengan jurusan kita. Nah, untuk yang IPA, TKA-nya itu adalah matematik, fisika, biologi, kimia. Nah, kalau untuk TKA yang sosial, untuk tahun ini tidak ada matematika di TKA sosial ya. Jadi yang diujikan untuk anak-anak sosial TKA-nya adalah geografi ya, ekonomi dan sosiologi ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada matematikanya. Untuk kalau tahun kemarin ada matematika untuk jurusan IPS begitu ya. Nah, kemudian nilai UTBK nanti bisa digunakan untuk ujian mandiri ya. Dan satu lagi info untuk tahun ini yang berbeda adalah nilai UTBK ini bisa dipakai untuk daftar ke STAN. Sekolah Kedinasan STAN tahun ini memberikan syarat untuk memasukkan nilai UTBK STAN ya. Jadi nanti yang diambil dari nilai UTBK-nya adalah UTBK Soshum begitu ya. Jadi anak IPA yang mau ikut tes sekolah kedinasan STAN, maka tahun ini mau nggak mau harus ambil campuran ya. Campuran itu berarti nanti ada IPA-nya, ada sosialnya begitu ya. TKA-nya itu tes kemampuan akademiknya itu ada IPA dan ada sosialnya begitu, karena STAN ngambil dari hasil UTBK yang sosial begitu ya. Nah, itu lalu yang penting tanggal-tanggalnya itu adalah SBMPTN sendiri nanti dilaksanakan 2 gelombang dalam 1 hari ya. Jadi ada sesi pagi, ada sesi siang begitu ya. Dimulai pada tanggal 12 sampai 18 April untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua itu dimulai tanggal 26 April sampai 2 Mei untuk gelombang kedua. Nah, kita milih ya mau gelombang 1 atau gelombang 2. Nggak boleh ikut dua-duanya begitu ya. Lalu yang menjadi perhatian juga adalah dalam SBMPTN tahun ini akan diikuti oleh 40 politeknik negeri begitu ya. Nah, jadi
sebenarnya ini menjadikan peluang lebih besar kepada kalian untuk lebih memilih politeknik gitu ya. Jadi makin banyak peluang kesempatan untuk masuk politeknik negeri karena tahun ini dibuka SBMPTN untuk 40 politeknik juga ya, selain universitas yang sudah biasa tiap tahunnya memberikan peluang kepada siswa-siswanya. Begitu ya. Nah, kemudian pengumuman SBMPTN itu sendiri akan dilakukan 14 Juni ya, jam 3 sore biasanya, seperti itu ya. Jadi begitu kira-kira gambaran daripada SBMPTN nanti. Semoga ada manfaatnya ya. Sekali lagi, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Meskipun kondisinya memang daring, tetapi tetap tidak mengurangi ikhtiar atau usaha kita menjadi para pejuang SNMPTN dan para pejuang SBMPTN. Ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.